Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis SMA yang sangat cantik dan imut. Ia bernama Sangzi. Saat itu Sangzi sedang mengambil sebuah boneka. Tak disangka tiba-tiba ada seorang pria yang menghampirinya. Pria itu bernama Duan Jiasu. Ia yang tinggi dan sangat tampan sampai membuat Sangzi seketika terpukau melihatnya. Kemudian kita dibawa ke beberapa tahun yang lalu, tahun di mana Sangzi masih duduk di kelas 2 SMP. Saat itu ia sedang belajar di dalam kelas, namun Sangzi terlihat tidak fokus mendengar gurunya berbicara, alhasil ia diberi peringatan oleh guru tersebut. Sampai akhirnya karena ulahnya tersebut ia mendapatkan sebuah hukuman dengan harus membawa orang tuanya ke sekolah. Alhasil Sangzi mencari jalan aman, ia menghubungi kakaknya yang bernama Sangyan untuk meminta tolong namun kakaknya tersebut malah tidak mau menolong dirinya. Sangzi merasa sangat kesal karena setelah kuliah Sangyan sudah melupakan dirinya. Akhirnya Sangzi melampiaskan kekesalannya itu pada anjing lucu yang ada di dekat rumahnya. Sesampainya di rumah Sangzi langsung disambut oleh ibunya. Saat itu Sangzi sebenarnya ingin mengatakan apa yang telah terjadi di sekolah, namun ibunya langsung memotong pembicaraan dengan meminta Sangzi mengantarkan buah karena kakaknya sudah kembali ke rumah, namun ketika Sangzi masuk ke kamar ia langsung tercengang saat melihat seorang pria sangat tampan yang ada di kamar kakaknya. Sangzi sempat mengira jika kakaknya sudah operasi plastik, ternyata pria tersebut adalah Duan teman baik Sangyan. Akhirnya Sangzi pun bertemu dengan Sangyan namun lagi-lagi mereka terus saja bertengkar seperti halnya hubungan kakak beradik. Hal itu sempat membuat Duan merasa heran dengan tingkah mereka berdua. Apalagi Sangyan yang langsung tidak mau menolong Sangzi untuk datang ke sekolah. Sangzi pun langsung mengadu pada ibunya, dan ibunya pun datang untuk memarahi Sangyan. Tak berhenti di sana, akhirnya Sangzi malah meminta bantuan Duan agar Duan mau datang ke sekolah menemui gurunya dan berpura-pura menjadi kakak kandungnya. Awalnya Duan menolak tapi akhirnya ia bersedia membantu Sangzi karena Sangzi sudah mau jujur tentang masalah apa yang sebenarnya ia lakukan di sekolah. Setelah itu Duan pun bersiap untuk pulang tetapi tatapan Sangzi pada Duan sangat terlihat jika Sangzi menyukai teman baik kakaknya itu. Bahkan Sangzi terus saja bertengkar dengan Sangyan. Beberapa tahun kemudian Sangzi baru saja terbangun dan ia langsung bersiap untuk berangkat ke sekolah. Saat itu Sangzi sudah duduk di kelas 2 SMA, ia sudah bersikap biasa saja ketika melihat Sangyan yang baru kembali ke rumah. Kakaknya pun protes dengan sikap cuek Sangzi padanya. Akhirnya Sangzi pun kembali menjahili kakaknya dengan berpura-pura menyambut kedatangan Sangyan. Saat itu Sangyan memberitahu orang tuanya jika ia akan pindah asrama dan Sangyan juga akan membantu teman sekamarnya memindahkan beberapa barang. Mendengar hal itu membuat Sangzi tiba-tiba ingin membantu pindahan kakaknya itu. Namun sebenarnya ia mempunyai maksud tersendiri agar ia bisa kembali bertemu dengan Duan. Setelah itu Sangzi yang baru pulang sekolah langsung ingin menemui kakaknya. Di sana Sangzi melihat mobil ayahnya yang dipakai Songyan dan langsung memegang boneka yang ada di mobil tersebut. Tak berselang lama tiba-tiba Duan sudah ada di sana. Menyadari hal itu membuat Sangzi sangat terkejut, bahkan Duan juga terkejut karena Sangzi sudah bukan anak kecil lagi. Pertemuan itu membuat Sangzi menjadi salah tingkah, bahkan Duan langsung memberikan boneka lucu pada Sangzi karena ternyata boneka itu adalah miliknya. Sesampainya di asrama Sangzi langsung mengomeli Sangyan karena kakaknya itu malah asyik bermain HP dan mengabaikan dirinya. Sangzi juga disambut dengan sangat baik oleh kedua teman Sangyan. Saat itu Sangzi merasa tidak terima karena Duan memanggilnya adik kecil, sebab ia merasa sudah bukan anak kecil lagi. Tak hanya itu Sangzi terlihat sangat canggung karena Duan ada di sana bersama mereka. Bahkan Sangzi merasa tidak rela karena Duan ingin berpamitan pergi. Sangzi juga kepo perihal pacar Duan dan ternyata Duan belum memiliki pacar. Setelah itu Sangzi juga langsung bergegas untuk pulang ke rumah. Di rumah Sangzi terus memeluk boneka yang diberikan Duan kepadanya sembari membaca sebuah buku. Di sisi lain Sangyan menanyakan pada Duan apakah barang Duan ada yang terbawa oleh Sangzi. Alhasil Sangyan pun menghubungi Sangzi agar ia bisa berbicara pada Duan. Ternyata bukan barang Duan melainkan buku tugas Sangzi lah yang tertinggal di sana. Dan saat itu Sangzi belum mengerjakan tugasnya sama sekali.
Alhasil Duan meminta agar keesokan harinya Sangzi pergi ke sekolah lebih cepat agar ia bisa mengerjakan tugas tersebut dan ia akan menemani Sangzi menyelesaikan tugasnya. Hal itu membuat Sangzi merasa sangat bahagia. Ia langsung bersemangat menyetel alarm, bahkan Sangzi sangat menantikan malam itu segera cepat berlalu. Keesokan harinya Sangzi sudah menunggu kedatangan Duan namun Duan sudah sangat terlambat. Tak berselang lama tiba-tiba Duan sudah ada di sana dan memberikan Sangzi sebotol susu. Saat itu Duan sedikit mengomel karena Sangzi yang menyumpahinya tidak akan memiliki pacar sebab ia yang terlambat datang. Lalu Duan pun menemani Sangzi mengerjakan tugas tersebut. Lagi-lagi Sangzi terus memandangi Duan yang membuatnya mengingat kembali pertolongan yang dilakukan Duan ketika Sangzi duduk di bangku SMP dulu. Saat itu Sangzi juga menanyakan dari mana asal Duan. Kemudian Duan mengantarkan Sangzi sampai ke sekolahnya. Dan Sangzi sedikit terkejut saat Duan menyelipkan sebuah kertas ke dalam saku tasnya. Ternyata kertas tersebut berisi judul karangan yang dibuat oleh Duan sebab Duan yang tidak sengaja membaca karangan Sangzi yang ia tulis di buku miliknya. Di sekolah Sangzi disambut dengan sebuah tarian yang dipersembahkan ketiga teman prianya. Namun Sangzi malah tidak terlalu peduli dengan hal itu, dan salah satu dari ketiga pria itu bernama Fu Xiangqiu. Ia terlihat menyukai Sangzi sampai ia rela melakukan hal seperti itu. Di kelas Sangzi terus tersenyum saat melihat susu yang diberikan Duan untuknya, walaupun sebenarnya ia alergi terhadap susu. Lalu pembelajaran pun dimulai. Di malam hari Sangzi baru saja sampai di rumah, ia langsung ingin menyimpan susu pemberian Duan di kulkas. Bahkan Sangzi juga terus mengingat momen tersebut. Tak hanya itu Sangzi juga sudah membuat sebuah karangan dari judul yang diberikan Duan untuknya yang membuat Sangzi kembali mengingat pertemuan dirinya dengan Duan dulu. Lalu Sangzi juga menyimpan nomor handphone Duan dan mulai mengirim pesan untuk Duan. Semua hal yang berhubungan dengan Duan membuat Sangzi merasa sangat bahagia. Keesokan harinya Sangyan pulang ke rumah. Ia langsung memanggil Sangzi dengan sebutan bocah. Setelah Sangyan mencari ke sana kemari ternyata Sangzi sengaja sembunyi berdiam diri. Mereka lagi-lagi kembali berdebat hanya karena perihal makanan. Sampai akhirnya Sangzi bersemangat untuk ikut makan bersama Sangyan karena Sangzi yang mengetahui jika kakaknya itu akan makan bersama temannya. Setelah itu Sangzi sudah bersama Sangyan dan Qian Fei. Sangzi hampir saja kecewa karena ia mengira jika teman yang dimaksud Sangyan adalah Duan, namun kekecewaan itu pun sirna karena Duan juga ikut bersama mereka. Tak berhenti di sana, Duan juga dengan sengaja menjahili Sangzi sampai membuat wajah Sangzi memerah. Tak berselang lama akhirnya mereka pun sampai di sebuah mall. Namun Sangzi terlihat salah tingkah dan malu-malu saat bersama Duan. Saat itu Sangzi ingin pergi ke toilet, Duan pun langsung ingin menemani Sangzi karena ia yang menyadari jika Sangzi sedang menstruasi. Hal itu membuat Duan langsung memberitahu Sangyan dan mereka pun langsung membelikan pembalut untuk Sangzi. Mereka terlihat sangat kebingungan saat memilih pembalut yang cocok untuk Sangzi. Tak hanya itu mereka juga membeli rok untuk Sangzi. Di sisi lain Sangzi merasa sangat malu karena menstruasinya diketahui oleh Duan, lalu mereka pun melanjutkan makan bersama tapi Sangzi masih terlihat sangat malu akan kejadian itu. Saat itu mereka sedang menikmati makanan, lagi-lagi Sangzi terpukau dengan perhatian yang diberikan Duan padanya. Hal itu membuat Sangzi berpikir bahwa Duan tidak ingin Sangzi merasa canggung atas apa yang sudah terjadi padanya.